Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Fitriani dari jurusan Tadris Kimia 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem periodik unsur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur adalah susunan unsur-unsur berdasarkan urutan nomor atom dan kemiripan sifat unsur-unsur tersebut. Disebut periodik sebagaimana terdapat pola kemiripan sifat unsur dalam susunan tersebut. Sistem periodik unsur atau sistem periodik modern yang saat ini digunakan didasarkan pada tabel yang dipublikasikan oleh Dmitri Mendeleev pada tahun 1869. Selanjutnya di sini ada tabel sistem periodik unsur. Bisa dilihat di sini banyak sekali susunan-susunan mulai dari atom H dan seterusnya. Penjelasan dari tabel sistem periodik tadi, masing-masing unsur terdapat dalam satu kotak yang berisi nomor atom, lambang unsur, dan nomor massa. Kotak-kotak tersebut berurutan dari kiri ke kanan berdasarkan kenaikan nomor atom. Kotak-kotak tersebut tersusun membentuk barisan horizontal atau periode dan barisan vertikal atau golongan. Setiap periode diberi nomor 1 hingga 7, setiap golongan diberi nomor 1 hingga 8 dengan huruf A atau B. Selanjutnya, unsur-unsur golongan 1A sampai 8A, golongan 1 sampai 2, 13 sampai 18 merupakan unsur golongan utama. Unsur golongan 1B sampai 8B golongan 3 sampai 12 merupakan unsur logam transisi. Dua deret unsur di bagian bawah yakni unsur logam transisi. Selanjutnya, sifat-sifat pada sistem periodik unsur. Apakah kalian sudah tahu apa saja sifat-sifatnya? Yaitu yang pertama sifat logam, yang kedua jari-jari atom, yang ketiga energi ionisasi, yang keempat jari-jari ion, yang kelima afinitas elektron, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu elektronegatif atau elektronegativitas. Yaitu pertama kita akan membahas tentang sifat logam. Apa itu sifat logam? Yaitu berdasarkan sifatnya, unsur-unsur dikelompokkan menjadi logam dan non-logam dan metaloid. Unsur-unsur logam memiliki sifat konduktor, panas, dan juga listrik yang baik. Titik leleh relatif tinggi cenderung melepas elektron pada unsur non-logam. Sifat logam semakin berkurang dari kiri ke kanan dan dari bawah ke atas sistem periodik unsur, kecuali hidrogen. Dan unsur metaloid berada pada tangga yang membatasi antara dua unsur, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Selanjutnya, yang kedua yaitu jari-jari atom. Apa itu jari-jari atom? Yaitu jari-jari atom adalah setengah dari jarak antara dua inti dari dua atom bagian yang sejajar atau dalam sebuah molekul diatomik. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari atom cenderung semakin besar, sebagaimana pertambahan kulit elektron. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jari-jari atom cenderung semakin kecil, sebagaimana pertambahan muatan inti efektif. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan oleh sebuah atom atau ion dalam fase gas untuk melepaskan sebuah elektronnya atau satu elektron. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi pertama cenderung semakin kecil, sebagaimana jarak dari inti ke elektron terbesar bertambah sehingga tarikan elektron terluar oleh inti berkurang. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi pertama cenderung semakin besar, sebagaimana pertambahan muatan inti efektif sehingga tarikan oleh inti bertambah. Yang keempat, yaitu jari-jari ion.
Jari-jari ion adalah jari-jari dari kation atau anion yang dihitung berdasarkan jarak antara dua inti kation dan anion dalam kristal ionik. Kation terbentuk dari pelepasan elektron dari kulit terluar atom netral sehingga tolakan antar elektron berkurang. Anion terbentuk dari penangkapan elektron pada atom netral sehingga tolakan antar elektron bertambah dan jari-jari dari anion lebih besar dari atom netralnya. Yang kelima, yaitu afinitas elektron. Apa sih afinitas elektron? Afinitas elektron adalah kualitas perubahan energi ketika sebuah atom atau ion dalam fase gas menerima sebuah elektron. Semakin negatif nilai afinitas elektron, semakin besar kecenderungan atom atau ion menerima elektron. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, afinitas elektron cenderung semakin kecil. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, sampai golongan 7A, afinitas elektron cenderung semakin besar. Yang keenam, atau yang terakhir, elektronegativitas. Apa sih itu? Yaitu ukuran kemampuan suatu atom dalam sebuah molekul untuk menarik elektron kepadanya. Semakin besar elektronegativitas, semakin mudah atom tersebut menarik elektron kepadanya sendiri. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, elektronegativitas cenderung semakin kecil. Tetapi dalam satu periode dari kiri ke kanan, elektronegativitas cenderung semakin kecil. Baik, itu tadi materi dari sistem periodik unsur. Selanjutnya kita masuk dalam contoh soal. Yang pertama, yaitu apakah perbedaan energi ionisasi dan afinitas elektron? Ada yang bisa jawab? Ya, yaitu energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepas satu atom terluar. Sedangkan afinitas elektron adalah energi yang dilepas sehingga satu atom semakin menangkap elektron. Kita masuk pertanyaan yang kedua, yaitu letak unsur dan konfigurasi elektron yang tepat untuk unsur 19X adalah nomor atom AR sama dengan 18. Kira-kira mana nih jawabannya yang benar? Kita hitung dulu. Caranya, yang pertama yaitu kita cari AR18, kita konfigurasi dulu, yaitu seperti yang sudah tertulis di situ ya, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Selanjutnya yang X19 yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 sama dengan AR-nya 4s1. Selanjutnya N sama dengan 4, yaitu N itu bisa untuk menentukan periode. Berarti periode dari unsur 19X ini yaitu di periode yang keempat, yaitu elektron valensinya yaitu kan 1, berarti berada pada golongan 1A. Bagaimana, bisa dipahami? Selanjutnya, contoh soal yang terakhir, yaitu unsur 16T dalam sistem periodik unsur terletak pada golongan dan periode berturut-turut. Di situ ada pilihannya dari A sampai E. Yaitu kita jawabannya di sini adalah C. Bagaimana sih caranya? Di pembahasan kita harus seperti kayak tadi, mencari dulu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Dengan kita sudah melakukan cara tersebut, kita mengetahui bahwa unsur T memiliki 3 kulit dan 6 elektron valensi. Maka T terletak pada periode ketiga golongan 4A. Baik, itu tadi penjelasan tentang materi sistem periodik unsur dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.